aku sama Siti sama Mbak Rika sama Indah aja tuh kita mikir setelah dari situ ya, setelah keluar dari rumah, kok tadi kita sepi ya, sepi gitu ya, tiba-tiba kosong gitu ya safnya ya, tiba-tiba kosong gitu safnya. Terus kita apa bener yang dibilang sama Bu Iis ini. Dan setelah kita ngobrol sama Bu Iis saat itu pas di Masjid Nabawi, yang kita mau ambil minum dulu, ambil air zam-zam karena nggak terlalu jauh, emang deket banget. Terus kita mau balik lagi, beliau udah nggak ada. Bu Iis itu. Bu Iis itu padahal bawaannya tuh banyak, tasnya tuh banyak gitu nggak ada. Demi Allah kita sampai, Bu Iis kemana, kita cari-cari, nggak ada Bu Iis, mana gitu. Nggak ada. Kita mau city tour. Nah, ini kita mau minum kopi dulu. Kata istri saya enak. Enak ya? Kamu udah minum? Udah coba coklat frostnya, Spanish coffee-nya enak. Spanish coffee itu apa? Kayak latte gitu? Iya kayak latte, tapi nggak manis asal jangan ditambahin karamel. Ya bisa bahasa Indonesia. Apa americano aja? Oh boleh banget. Enggak deh, itu aja deh. Yang kata kamu tuh apa? Spanish. Nah, habis itu di Madinah juga tuh kegiatan yang lainnya tuh kita ngelakuin city tour. Ya, sebelum ceritain city tour, jadi aku tuh diajakin sama Bang Erwin sama Makan ya? Iya, Itu tapi bukan di Romansi ya, bukan? bukan Ada lagi. di tempat ada kayak nasi mandi gitu juga tuh. Tapi lebih enak Romansi atau itu? Enak sih dua-duanya sih. Lupa aku juga nggak begitu. Tapi lebih enak nasi mandi di Indonesia Tapi beneran. alhamdulillah dia makan segala macam rupa makanan, alhamdulillah. Nggak asam Asurnya ya sedikit berasa, cuma nggak yang sampai kayak di rumah Parah-parah. gitu kan kalau makan apa langsung kambuh. Alhamdulillah. Aku doain beneran, ya Allah jangan sampai. Aku juga jangan doa sampai, soalnya. ya Allah jangan sampai asam uratnya kambuh ya Allah. Aku doain mau beneran, karena bukan cuma menghambat dirimu tapi menghambat diriku. Habis dari Raudhah kita memakan kambing dulu. Ternyata ada public transportation-nya juga nih di sini. Dan ini berlaku seharian. Ini Ustadz Omar makan. Insyaallah. Mantap. Iya tuh, jadi diajakin makan itu ketemu sama Bang Erwin sama Ustadz Umar Makat tuh ketemu sama teman-teman Ustadz yang lain juga gitu di Kamu situ. nggak bayarin ya? Katanya mau dibayarin ya? Iya, aku nggak bawa duit, si Rispo juga nggak bawa duit, si Rigen juga nggak bawa duit, nggak tahu kalau bisa pakai itu nggak tahu kan. Akhirnya yang bayarin malah Bang Erwin juga nggak bolehin kan. Itu aku ketemu sama Ustadz sama orang yang travel yang lain juga gitu, kayaknya ada influencer Islami gitu juga di situ ngobrol-ngobrol gitu tuh makan nasi kambing gitu tuh. Berkumpul bersama orang soleh. Habis ya nih, mau dicobain semua? Habis. Cobain semua ya? Enak, nah nggak tahu tuh banget ya? lembut banget sih di sana kambing di sana tuh lembut, nggak tahu dia masaknya tuh kayaknya dipanggang di atas batu gitu deh kalau nggak salah dipanasin. Dan di Mekah itu Madinah. enggak pas di Mekah Oh pas itu di Mekah. di hotelnya itu dapat makan itu ada yang ngasih tahu si karyawan restonya itu bilang unta dia ngomong gitu, Oh daging pas unta. di Mekah ya. Iya. Nanti kita ceritain ya Mekah itu hotelnya mantep sih. Enak juga tuh apa sih daging unta itu. Los in Madinah. Masya Allah, gila. Bro, berjalan-jalan malam. Jalan-jalan kecil. Itu rumah cicitnya Rasul ya? Iya bukan? Nggak tahu tadi kata driver. Iya nggak? Iya kali. Iya kali. Makanya kita Safik. Jadi guys, ini Safik ini dia ke umroh sama kakaknya berempat ya?
Dia jadi sama dia berempat, kakaknya Oh, berempat, kakaknya 3. kakaknya 2. Oh, kakaknya 2. Lagi temennya kakak yang sama. Nah, tadi dia itu kakak-kakaknya pada ke Raudoh masuk karena giliran kan, kalau masuk ke Raudoh itu giliran udah dijadwalin cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, kakaknya nitipin ke kita. Nah, tiba-tiba tadi Pak Ustadz sama Bang Ayah kembar ngajakin makan nasi kambing. Kambing, bukan kambing guling, nasi mandi. Nah, akhirnya udah deh ikut kita. Terus kamu dicariin kakak kamu ya? Iya. Gak apa-apa, tenangan sama Pak Ustadz. Sewa berapa kamu? Dititip sewa berapa? 400 jam. 400 sejam dititip. Daycare, jatuhnya daycare. Ini Bang Yusril guys. Urusannya Yusril ya? Bang Yusril Fariza. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Masya Allah. Ada yang komen saya bikin status salam buat Ustadz Umar Maka di mana saya salah satu muridnya juga. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sini Ustadz. Kalau bikin YouTube nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Aman ya Pak Ustadz ya? Aman, Masya Allah. Asal nggak pas ibadah aja lah ya Pak Ustadz ya. Ini kan lagi jalan-jalan guys. Gila nih. Kemarin tuh kan pas kita dari pesawat kan lewat tol. Itu kayak sepi banget kota Madinah, ternyata pas udah malam ngeliat kotanya ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Kayak kota-kota pada umumnya aja ya. Betul. Luar biasa. Karena Nggak kayak bandara itu di luar kota Madinah ya. Oh. Ya. Itu maksud saya juga di TikTok nih, nah ini nggak tahu nih daripada saya salah kan katanya tuh Madinah itu yang dipagerin itu awalnya kota Madinah tuh. Betul. Yang dipager di Masjid Nabawi itu. Ya. Aduh. Yo. Dan kemudian batasan-batasannya itu kan disebutkan di dalam hadis tentang kota Madinah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kota Madinah. Nanti insya Allah besok di Uhud itu akan kita detailkan, jelaskan. Kota Madinah ini kata kuncinya ini passwordnya. Kota yang memang Allah pilih untuk menjaga kekasihnya. Betul. Ya. Lagi milih. Lagi nawar apa? Lagi Oke. Udah, ya udah. Ya udah oke. Ayo. It's okay. Belakang kita ya. Yuk. Gila ini mobil pribadi ya. Mobil pribadi Jadi taksi loh di sini loh. Hai. I make YouTube. It's okay to take your picture here. He artis. No. He's comedian. Comedian. Hibzi Khair. No. Hibzi Khair. Jadi dia dari kabilah namanya. He's the comedian. Nah. Very famous. لا نحن من أهل مكسر. نعم. في إندونيسيا. نحن قبيلتنا يعني معروفين بالشدة. He's YouTube. تكسر كل شيء. هلا. Ya. Mia. روح إندونيسيا شكلها. Ya. لعلك تزور إندونيسيا. Artis. Mia. Komedi. Ya. Masya Allah. You want apa? Komedi. Artis you want Become في جاكرتا ثم Artis? في الجبل Comedian? في No. وبندung. Wait. I have Oke, sorry. Nah kita setelah dari Raudoh, kita besoknya tuh city tour kalau nggak salah ya. City tour tuh di hari-hari terakhir ya kalau nggak salah ya. Jadi Siti Rohmah Tour itu istrinya Rizko. Udah ketambahan tour namanya sekarang. Iya, aku manggilnya City Tour Tour ya. Jadi kita ke 3 tempat kalau nggak salah. Yang pertama tuh kita ke Jabal Uhud, terus kita ke Masjid Kuba, terus kita ke kebun kurma. Ya. Nah, ini ada Jabal satu lagi tuh terus kayak kelewat gitu ya kan? Iya. Kalau nggak salah ya Jabal apalah aku. Nah di Jabal Uhud itu, nah ini juga yang salah satu sedih bagusnya apa ya travel si bisa umroh ini gitu ya. Dari sana tuh kita udah sampai sana
tuh kan banyak banget tuh orang-orang yang foto-foto, sempat juga kayak aku foto. Yang enggak itu yang ke bukit yang sebelah yang dia bilang Jabal Uhud itu. Iya, itu Ternyata padahal bukan Jabal bukan, Uhud. Katanya itu, Jabal Uhud itu sebelah kanan ya. Pas Orang di pada situ menaiki gitu. iya, ustadznya negor gitu. Ustadznya negor, kalau kalian tahu apa kisah yang ada di Jabal Uhud ini, kalian nggak bakal sempet foto-foto, ketawa-ketawa gitu. Karena di situ tuh benar-benar itu Jabal Uhud itu adalah tempat ya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tuh banyak yang meninggal. Rasulullah nggak meninggal ya. Maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah tuh banyak yang meninggal gitu di perang Uhud gitu. Dan di situ diceritain sama ustadznya Beberapa sahabat Nabi yang meninggal dan beserta juluk-julukannya kayak dia, si harimau ini, si singa ini, ada si yang ini, cewek ini, juga ini. gitu kan yang ikut perang. Seru dong. Kita udah sampai di apa nih? Jabal. Astagfirullah. Udah, edit ya Bob. Tolong edit Bob. Kita udah sampai mana ini? Udah tahu respon orang dari kemarin dia begitu kan, kita nggak pernah ketawa ya, cuman astagfirullah. Emang Tapi astagfirullah berarti lucu. Astagfirullahaladzim. Ini kita udah sampai di Jabal Uhud. Ini tuh Masjid Kuba itu ya? Ya, beda. Leng masjid situ apa? Itu masjid apa? Oh, masjid biasa. Ini yang Jabal Uhud kayak atas kan? Nah, ini petanya nih, map. Ibadah itu. Vlog mulu itu. Gak apa-apa Mela, agak liburan kalau yang ini. iya loh. Nah, ini kakak juga YouTuber nih. YouTuber dari Makassar ya kak? Makassar. Apa nama YouTube-nya kak? Masih dikit, Jusrianti Ahmad. Sama, dikitan saya coba deh. Ya pak ya. Es krim kambing. Es krim susu kambing Tapi lebih di Jabal Uhud ya. Gimana dengar ceritanya tadi? sedih banget. Terus kayak aku emang tipikal orang yang nggak tega gitu untuk baca kisah-kisah Nabi perjuangannya gitu. Aku tuh kayak ngerasa ada di situ gitu loh. Jadi nggak tega aja untuk bacanya gitu, untuk lebih tahunya. Tapi dari sini aku kayak punya keinginan Nadine harus dengerin ceritanya beberapa, dikenalin beberapa gitu. Semoga ada rezeki bisa ajak Nadine nanti lebih, dia udah gedean ya. Ajak mama, babe, ayah ya. Amin ya Allah. Sedih banget ya, Iya. nggak bisa berhenti. Dan apa ya, kayak dari bis itu kayak dem gitu loh, kayak apa ya, kayak hati tuh kayak langsung deep gitu loh ya, kayak gitu kan. Dan kan aku sih sebenarnya nggak begitu tahu tentang mana si Jabal Uhud ini. Tapi ternyata Jabal Uhud itu bukan yang di taking itu kan, bukan yang Iya, di itu Tanjung Jabal Pagar. Rumah. Itu namanya Jabal Ini yang belakang. Dan alhamdulillah setiap hari ya hotel kita, kalau kita ngeliat ke arah kanan itu ini ada Jabal. Ngeliat lurus. Iya. Ngeliat lurus Kita tuh ke lang. arah kanan kan, maksudnya lu keluar kanan. Itu tempat terjadinya perang Uhud Ya, teman-teman. pokoknya aku punya tekad, aku harus cari tahu gitu, maksudnya cari tahu. Dan karena Baca aku lagi. juga ada beberapa tahu yang dari Ustadz sini kan. Ustadz Umar. Ya, jadi aku kan cari tahu lebih gitu, yang buat aku ceritain ke Nadine gitu, biar dia tahu, nggak kayak aku dulu nggak tahu apa. Nih enaknya ya, ini kita merekomendasikan bisa umroh ini karena tuh banyak kajian ilmunya gitu ya. Terus Bukan ini tuh beneran bukan wisata, tapi ini bener-bener ibadah yang dan beneran menuntut ibadah. ilmu ya. Nggak cuma sekedar sholat aja atau apa gitu, umrahnya gitu, tapi kita banyak ilmu dan emang diharuskan untuk belajar di sini supaya lebih baik. Dan Kayak tadi ada aja, pahalanya. iya pas langsung di situ tuh kita ditegur gitu kan. Ya di sini kayak nanti dulu main handphonenya, rekam-rekamnya, Belajar dulu, baru silahkan berkeliling atau berfoto. kisah gimana Rasul di perang Uhud. Dan fun fact-nya adalah
Aku gitu. Fun, tetap fun. Fake Aku tuh doang. pas setelah selesai belajar, setelah selesai diajarin gitu, diceritain gitu, segan untuk ya lo cuma bisa mandangin aja gitu. Terus aku foto tuh tujuanku tuh foto, aku mau kasih tau Nadine loh, kayak ini aku mau kasih tau Nadine, ini loh nah di sini ini loh nah di sini tuh banyak burung gitu, tapi kita nggak boleh ganggu burung itu. Kita di sini ada pohon, ada tanaman, kita nggak boleh ganggu mereka ini gitu. Aku mau tahu ini loh gitu. Ya walaupun mungkin aku masih banyak kekurangan pasti ya, karena kan aku juga harus belajar lebih, nah butuh belajar kan. Insyaallah. Semoga yang di umroh ini perasaan ini minimal terus kayak gini lah, minimal ya. Amin. Tapi harus lebih kuat lagi. Sebulan sekali. Umroh. Hah? Umroh. Ayo. Insyaallah rezeki Allah atur. Pagi aku umroh hari bulan ini. Orangnya pagi. Astagfirullah. Dan kita tuh semua sedih banget ya. Ya, Sedih banget ngedenger cerita-ceritanya. Padahal nangis. belum full ya ceritanya, itu belum dari awal sampai akhir belum gitu. Tapi Ustadz Umar tuh emang benar-benar Masya Allah, penyampaiannya tuh Iya, bisa bikin suasana iya tuh bisa haru, kita nggak bisa bikin kita tuh terenyuh bisa gitu. bikin kita tuh paham artinya, padahal kita nggak tahu apa artinya gitu. Kayak kita tuh paham apa yang doa yang beliau ucapkan gitu-gitu. Masya Allah Umar. Sakhara lana وما كنا Wa ma kunna له مقرنين lahu mukrimi وإنا wa inna إلى ربنا ila rabbina لمنقلبون اللهم Allahumma إنا نسألك inna nas'aluka في سفرنا fi safarina هذا البر والتقوى ومن العمل wa minal amali ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا safaruna هذا hadha واطوي عنا بعده اللهم Allahumma أنت الصاحب anta sahib في السفر والخليفة wal khalifah في الأهل bil amri اللهم Allahumma إنا نعوذ بك Nah, habis itu kita ke Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu keutamaannya tuh, jadi teman-teman kalau di sana itu di misalnya ke Madinah atau kemana tuh cari tahu deh mana yang kalau kita ke sana tuh kita dapat keutamaan gitu, nggak cuman kayak nggak apa-apa sih liburan-liburan. Cuman kan kita dengan deretan waktu yang cuma sebentar, gimana tuh kita bisa maksimalin gitu. Kayak ke Masjid Kuba tuh, maksudnya daripada kita capek-capek ke siang Jabal Uhud itu kan itu nggak ada keutamaannya juga kan yang bukan Jabal Uhudnya. Bukan ya. Jabal Uhud yang Jabal pokoknya yang apa tuh orang-orang lupa pada aku. Yang tempat mendaki sahabat-sahabat Nabi memanah kan itu Iya, atau ada itu. itu. Nah itu. Nah, mending kayak misalnya ya udah waktunya dipakai ke Masjid Kuba. Karena di Masjid Kuba itu kita sholat 1 rakaat di sana itu adalah keutamanya sama kayak umroh kan. Kita sama kayak umroh sekali padahal kita belum ngelaksanain umroh loh. Tuh, kita dikasih tahu sama Pak Ustadz kayak gitu kan. Udah tuh kita sholat di Masjid Kuba, dikasih tahu juga kisah tentang ada sumur apa Ada gitu sumur ya. yang cincinnya Tempat Nabi cincin Muhammad Nabi itu jatuh jatuh di bawah gitu. situ. Sumur apa kalau nggak salah tuh. Iya, itu. Lupa lah ya. Nah terus abis itu kita ke kebun kurma ya, ke kebun kurma di situ. Yang viral itu loh, yang ada bakso itu, tapi kita nggak dapet bakso itu. Emang itu viral? Iya, yang bakso itu. Oh iya itu ada bakso unta ya, bakso unta apa bakso biasa? Bakso kayak bakso Oh Indonesia. ada Indomie juga ya teman-teman. Di situ kunafanya enak tuh kunafanya. Kunafanya enakan itu. romantis ya. Enggak sih enakan situ sih kalau aku menurutku.
bawa si kebun kurma. Tapi kebun kurma tuh setauku banyak deh. Masih banyak itu ya. Iya, dan kita datengin yang apa tuh? Ada tuh kayaknya stock shopnya Yang di kebun. ada tempat oleh-oleh juga gitu-gitu. Kita Tapi beli oleh-oleh di situ. nggak apa-apa sih kalau mau beli di situ, tapi Kita saranin tuh iya. ada tempat yang lebih murah lah ya. Nanti kita ceritain ya teman-teman. Semalam ada yang membawa buah tangan atau tidak? Kalau saya tidak. Kalau Eca, mana mungkin? Dia Kalau nggak suka Siti- kambing. Kalau Siti. siapa yang nggak suka kambing? Kamu. Siapa yang nggak suka kambing? Kamu. Siapa yang kamu nikahi selama ini? Masya Allah. Nggak kenal-kenal juga dia. Apa? Kalau di tanah suci kan kebuka semua jangan. Iya, Masya Allah. Kayak ada begini. Banyak omong. Banyak omong nih satu orang. Kompor. Kita semalam dia yang buka dia yang buka omongan Coba suami kita bilang ada nggak yang Ya kan daripada kita makan ati, mendingan makan roti. Kamu mau bawain itu bekas-bekas kambing habis. Ya kan kalau ini hati dan otak jalan sih kasihan nih istri aku habis ke raudhah terus kayak pasti lelah gitu. Bang Istri lah, sisanya semalam ternyata dia mau bang. Nggak sisanya Masya Allah. Nggak sisanya Bukan juga. sisa, masih belum disentuh. Itu ada rotinya ya. Astagfirullahaladzim. Dikasih Makan. tapi nolak kenyang padahal yang mau makan kan istrinya. Iya, Iya. ada peka-pekanya dia, Masya Allah. Ntar malam dah kita dah ya kesana. Apa namanya semalam bang? Bang ada nggak sih? Apa ya? Jurep. Jurek Nanti di tuh kakak tuh. nanti di Mekah lagi. Oh di Mekah aja ya kita ya. Katanya Makan-makan ada ya. yang ulang tahun di Mekah nanti. Di Mekah Kak Siti mau traktir ntar. Satu bis. Yang mana? Traktir satu bis. City Tour. Tapi nggak bisa traktir dia jajannya udah 104 real loh soalnya. Ya Allah. itu. Namanya sekarang di sini City 62. Karena kalau belanja 62 terus. Nitip ke Eca sama Indah 62 terus. Harganya 13, kita kasih 62. Dan aku kalau mau cerita agak masih merinding lagi. Jadi Kenapa? yang aku ketemu ibu-ibu itu loh. Hmm. Jadi aku, Indah sama Mbak Rika, kami berempat ini emang sering Geng. enggak geng. Sering ke Geng masjid Nero, tuh. geng Nero. Sering ke masjid itu kita berempat nih Bareng-bareng. janjian gitu ke masjid. Terus Kemeber berarti geng, kemeber, ke masjid berempat. habis itu Ganti respon lagi. Beli es krim, waduh, kesempatan lah. Orang bikin konten, lu beli es krim. nah habis itu kami tuh emang nggak ngerti nih kan karena nanti malamnya kita mau ke raudhah. Ya, nanti malamnya kita mau ke raudhah. Nah, Itu party siangnya ya? iya itu siangnya atau sorenya aku lupa. Sore Zuhur ya? atau asar Oh, gitu aku oke. lupa deh. Terus? Kita tuh sama-sama berempat itu nggak ngerti di raudhahnya kita bertiga kita nih nggak ngerti di raudhah tuh mesti kayak gimana ya raudhah. Ya pokoknya kita mau ngikutin ustazahnya aja lah gitu. Iya. Dan alhamdulillah kita dapat ustazah perempuan ya. Ya kan untuk masuk ke raudhahnya itu gitu. Udahlah lillahi ta'ala aja gitu, aku juga mikir udahlah lillahi ta'ala aja. Begitu sholat, kita jadi Mbak Rika, aku Indah. Di sebelah Mbak Rika, sebelah kanan Mbak Rika itu tiba-tiba ada ibu-ibu gitu. Aku bahkan masih ingat banget namanya Eis Pujastuti gitu. Dia tuh ngejagain Mbak Rika, sejadahnya tuh kalau ada yang lewat itu dibersihin sama Bu Isa Mbak itu gitu. Terus Orang habis itu- Indonesia berarti? Orang Indonesia. Nah, habis itu pas selesai kita sholat sunnah dan lain-lainnya gitu, dia ngajak ngobrol, alhamdulillah masih muda udah dikasih kesempatan buat umroh gini. Mau aku kasih tips nggak buat masuk ke raudhah lah? Aku bingung nih, kayak agak skeptis juga gitu tapi gue mau dengerin ya sisi beliau ini kayak gimana gitu kan. Terus dikasih semua tipsnya, jadi dari mulai begitu disuruh masuk ke dalam raudhahnya jangan pikirin siapa-siapa, pikirin diri sendiri gitu. Terus dikasih tahu kalau di raudhah itu nggak boleh doa kayak gini, pasti langsung diusir. Ada gitu. Kalau doa itu harus sujud, harus dalam keadaan sujud aja gitu. Jadi selesai sholat sunnah 2 rakaat, entah itu sholat sunnah apa, tapi disuruh sama Bu Isa itu mendingan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat di sana, terus ambil sujud lagi berapa kali terserah. Yang penting agak egois nih maksudnya disuruhnya untuk kalau di sama asgarnya disuruh ibu sudah ibu gitu udah sujud aja dulu
kumpulin semua doa-doa kamu yang mau kamu panjatkan gitu udah. Nah terus abis itu beliau ngasih tahu ada doa combo yang biasa dikasih tahu kalau ya Allah tolong kabulkanlah semua doa-doa orang yang ada di sini gitu, beri keberkahannya ke aku dan keluargaku gitu-gitu. Itu doa kombonya. Terus dia bilang jangan lupa salamin ke Rasul dari saya, kata dia gitu, Ibu Is. Terus juga orang tua kamu tuh salamin semuanya, siapa tahu nanti dipanggil sama Allah untuk datang ke sini gitu-gitu. Dia kasih tahu. Pokoknya kalau gini dia ngasih tahu gini, begitu masuk kalian lurus aja. Dia gitu ya. Kalian lurus aja, nggak usah ngelihat kanan kiri, nggak usah, kalian lurus aja. Dan demi Allah, jadi pas kita lagi baris, lagi antri itu tuh penuh ya, saf itu penuh, saf perempuan tuh penuh banget. Terus aku langsung mikir, ya kita dapat sholat di mana ya, agak di belakang nih kita nih kayaknya gitu kan. Aku mikir gitu, ya Allah gitu, mudahin lah pokoknya di mana aja. Aku ya udahlah gitu, di mana aja. Terus aku sama Siti sama Mbak Rika sama Indah aja itu kita mikir setelah keluar dari udah, kok tadi kita sepi ya, sepi gitu ya, tiba-tiba kosong gitu ya safnya ya, tiba-tiba kosong gitu safnya. Semoga mama sama babe bisa kesini ya Allah. Saya tanya apa bener yang dibilang sama Bu Eis ini. Dan setelah kita ngobrol sama Bu Eis saat itu pas di Masjid Nabawi siangnya ya, ini siangnya, balik lagi siangnya ya, yang kita mau ambil minum dulu, ambil air zam-zam karena nggak terlalu jauh, emang deket banget. Terus kita mau balik lagi, beliau udah nggak ada. Bu Eis itu padahal bawaannya tuh banyak, tasnya tuh banyak gitu-gitu, nggak ada. Demi Allah kita sampai, Bu Eis kemana, kita cari-cari, nggak ada Bu Eis, mana gitu, nggak ada. Dengan segitu banyak barang bawaannya, ya Allah cuma ngambil air zam-zam doang ya, dan nggak ngambil sebotol, kita ngambil secangkir yang ada itu nggak ada. Tiba-tiba Masya Allah, malaikat kali ya. Oh iya, aku kayak Mbak Rika juga, dia tuh doa, ya Allah tolong mudahin di Raudhah. Terus saya nggak tahu apa-apa di Raudhah, semoga ada dikasih petunjuk lagi. Dan akhirnya alhamdulillah gitu. Itu makanya nggak boleh, harus positif gitu.